Assalamualaikum. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Dapur Bunda Naning. Di video kali ini Bunda mau buat serabi Solo ala Noto Suman yang super lembut dan empuk banget. Rasanya itu gurih, manis, bikinnya itu mudah dan bahan-bahannya ekonomis, bisa untuk ide jualan. Yang ingin tahu apa saja bahan dan cara membuatnya, yuk tonton terus videonya ya sampai selesai. Cara membuatnya, pertama-tama dalam wadah masukkan 750 ml air putih, 65 ml atau 1 bungkus santan instan, setengah sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan. Lalu ini siap untuk dimasak. Masak di atas api sedang cenderung kecil hingga mendidih sambil diaduk supaya santannya nggak pecah. Setelah mendidih, lalu matikan api kompor, biarkan dulu hingga santannya hangat. Dalam wadah lain, masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung beras, 20 gram atau 2 sendok makan tepung tapioka, 4 gram atau 1 sendok teh ragi instan, 120 gram atau 8 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan air rebusan santan yang sudah kita masak tadi. Ini santannya udah hangat ya. Tambahkan 1 butir telur utuh. Selanjutnya ini diaduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata seperti ini, lalu istirahatkan dulu sekitar kurang lebih 60 menit, tutup dengan kain bersih. Sekarang kita buat larutan santan kentalnya. Dalam wadah masukkan 65 ml atau 1 bungkus santan instan, 120 ml air putih, 1 lembar daun pandan, dan 1/4 sendok teh garam. Aduk dulu sebelum dimasak. Setelah tercampur rata, lalu ini siap dimasak. Masak santannya dengan api kecil hingga mendidih sambil diaduk supaya santannya nggak pecah. Setelah santannya mendidih, lalu matikan api kompor. Sisihkan dulu, biarkan hingga santannya hangat. Sekarang kita beralih ke adonan yang sudah kita istirahatkan tadi. Kita buka penutup kainnya. Ini terlihat ada gelembungnya ya. Lalu ini diaduk-aduk supaya nggak ada bahan yang mengendap di bawah. Kemudian di sini Bunda sudah siapkan tutup panci bekas untuk melapisi cetakan kue serabinya supaya nggak mudah gosong. Lalu ini cetakannya dipanaskan. Lalu kita tes cetakannya dengan memercikkan air seperti ini. Kalau airnya sudah cepat kering, tandanya cetakannya udah panas ya. Lalu aduk-aduk dulu adonan sebelum dituang. Kemudian tuang adonan sekitar 1 sendok sayur, putar-putar hingga membentuk renda. Gunakan api sedang cenderung kecil ya. Lalu tambahkan santan kental yang sudah kita masak tadi sekitar 1 sendok makan. Biarkan hingga adonannya bergelembung seperti ini, lalu tutup, tunggu hingga matang. Untuk memasak kue serabinya ini nggak perlu waktu lama ya teman-teman. Yang penting rendanya udah kuning kecoklatan seperti ini. Lalu bisa ditambahkan topping. Di sini Bunda tambahkan meses coklat. Selanjutnya ini langsung aja Bunda angkat dari cetakan dengan cara menyisir rendanya dulu seperti ini. Lalu diangkat. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian panaskan lagi cetakan. Aduk-aduk dulu adonan sebelum dituang. Setelah itu tuang sekitar 1 sendok sayur,
Putar-putar hingga membentuk renda seperti ini. Kemudian langsung aja Bunda tambahkan larutan santan kental sekitar 1 sendok makan. Masak hingga serabinya bergelembung, lalu tutup. Setelah matang, bagian rendanya ini udah kuning kecoklatan. Tambahkan topping. Di sini Bunda tambahkan topping keju. Lalu angkat. Untuk toppingnya ini bisa disesuaikan selera teman-teman ya. Boleh apa aja seperti nangka atau yang lainnya. Setelah itu panaskan lagi cetakan. Jangan lupa kalau mau menuang adonan ke cetakan, ini adonannya diaduk dulu ya, supaya nggak ada yang mengendap di bawah. Selanjutnya ini adonannya dimasak dengan cara yang sama sampai selesai. Setelah serabinya selesai dimasak, hasilnya seperti ini. Ini serabinya udah dingin ya. Lalu di sini Bunda sudah siapkan secukupnya daun pisang yang sudah Bunda potong memanjang seperti ini. Sekarang kita ambil 1 lembar daun pisangnya dan ambil 1 serabinya. Lalu ini serabinya digulung dan digulung lagi menggunakan daun pisang. Untuk merekatkan ini bisa pakai selotip seperti ini ya. Pastikan pada saat menggulung serabinya ini, serabinya udah dalam keadaan dingin ya teman-teman. Karena kalau masih panas nanti rendanya ini bisa retak-retak. Ini serabinya digulung lagi menggunakan daun pisang sampai selesai. Kalau udah selesai semua digulung, di sini Bunda sudah siapkan mika seperti ini. Lalu masukkan serabinya ke dalam mika. Ini cocoknya kalau untuk dijual dikemas seperti ini ya teman-teman, supaya lebih cantik. Nah, seperti ini dia hasilnya. Cantik ya teman-teman, ini siap untuk dijual. Nah, ini serabinya udah matang semua. Sebagian nggak Bunda bungkus menggunakan daun pisang. Hasilnya seperti ini. Sekarang Bunda ambil salah satu serabinya. Seperti ini ya teman-teman, penampilannya cantik. Rendanya itu juga cantik. Kalau pada saat panas baru diangkat, rendanya ini crispy ya. Ini cocok banget kalau untuk dijual atau cemilan di rumah. Bikinnya itu sangat mudah dan bahannya itu ekonomis. Sekarang Bunda mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh enak banget teman-teman, manis, gurih, empuk dan lentur. Ini nggak cukup ya kalau makan cuma 1. Dan ini yang sudah dibungkus daun teman-teman. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Kue serabi ini jajanan tradisional yang enak banget ya. Terlihat ya teman-teman, ini serabinya itu lembut banget dan lentur. Dan dalamnya itu berserat. Seperti ini ya. Ini enak banget teman-teman. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga video dari Bunda dapat bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video Bunda, boleh subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Bunda. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.